Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Urang kawitan ieu pamosan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mencoba untuk membahas 3 hal. Mudah-mudahan kabujengnya. Saya tetap berdoa mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak senantiasa sehat walafiat. Saya pernah baca di artikel ada 10 syarat sehat dan jarang terkena penyakit. 10 ternyata. Istirahat yang cukup, makanan 4 sehat 5 sempurna, vitamin, olahraga. Ternyata yang 10 itu yang paling besar pengaruhnya kepada hidup. Hati tenang, hati damai. Jadi kalau banyak uang tetapi hati tidak damai juga penyakit datang. Mudah-mudahan semuanya hatinya damai. Aya beren boga masalah teh aya wae di mana-mana genya, cuman bawanya enjoy. Kayak diantara kita Haji Om itu kelihatannya hidup tanpa masalah. Tersenyum, tertawa, meskipun terkadang hatinya mungkin menangis. Ya. Hadirin rahimakumullah. Saya mau bicara dulu tentang galau. Ada galau yang dianjurkan. Ada galau yang biasa saja, ada galau yang dianjurkan. Dan ini berpahala. Pertama, galau akan dosa. Itu berpahala. Dan pasti diantara kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Ya mungkin sekarang sering baca Quran, nggak tahu dulu. Mungkin dulu sekarang bisa sholat awal waktu, kita nggak tahu waktu SMA, waktu kuliah. Betul kan? Pertanyaannya, saat kita nanti wafat, apakah dosa kita diampuni atau tidak? Jadi galau. Nah, kegalauan ini bisa memberi harapan Allah mengampuni karena galau. Jangan tenang-tenang saja. Tenang dosa baheula teh. Dosa yang lalu membuat kita galau itu dosa galau yang dianjurkan. Yang tahu dosa kita cuman kita. Bisa saja saya pakai sorban, saya ceramah, tapi kan Anda tidak tahu apa yang saya lakukan di belakang. Anda mungkin dihormati di kantor, di sekolah, di masyarakat, seakan-akan kita orang suci. Kita kan, mereka kan nggak tahu sebenarnya kita, betul nggak? Yang tahu kita itu cuman kita. Maka kegalauan itu berpahala. Galau akan dosa, ya Allah, saya dihormat sama orang, padahal saya teh kotor, ya Allah, galau. Galau teh gelisah, galau gelisah, cemas. Ada galau kedua yang berpahala. Apa kira-kira, Bu? Galau takut amalan kita nggak diterima. Iya. Dulu kita hajian sama-sama, uang keluar banyak, dari mante, kan galau, capek-capek. Tawaf bisa berkali-kali, berdoa di multazam berkali-kali, sementara kita nggak tahu yang mana yang diterima, galau. Dari mulai dulu sampai detik ini, pernahkah kita berpikir sholat mana yang diterima? Nggak tahu. Jadi timbul galau. Dari timbul galau, kita berusaha mencoba untuk meluruskan niat lagi. Perasaan sejak tadi saya tahajud sampai detik ini, tapi suka diomongin sama orang, ria, hapus. Perasaan saya suka sodako ke panti asuhan, ke pondok pesantren, ke fakir miskin, tetapi ada rasa dalam hati kita ujub merasa bangga dengan amal kita, bisa hilang amal. Maka kegalauan, takut tidak diterimanya amal itu pahala. Coba
kalau keuangan bisa kita cek ya, berapa saldo kita, tinggal rekening, apa nama banknya, namanya apa itu, SMS banking atau e-banking ya. Oh saldo teh 7 miliar saldo teh, atau saldo 7.000. Sementara coba, pernah nggak kita berpikir saldo amal kita mana yang diterima? Jangan-jangan pas nanti di akhirat saldo kita hilang semua. Kan galau eta. Ya Allah, saya niat datang ke Haji Budi untuk mendapatkan bakso. Kan niatnya nomor satunya bakso, bukan tolabul ilminya kan. Saya niat datang ke Haji Komar karena ada es kelapa muda. Yuk kita luruskan niat. Niat pertama kita, 1 silaturahmi, 2 tolabul ilmi. Niatnya menanam padi. Ketika menanam padi maka kita akan menuai padi. Tetapi kalau kita niatnya melak belut, melak tutut, padi tidak akan tumbuh. Tetapi kita menanam padi, insya Allah tutut sama belut akan kita dapatkan. Niatnya tolabul ilmi silaturahmi, bakso kita dapatkan. Tapi tetap tolabul ilmi nomor 1. Mudah-mudahan Anda senantiasa galau. Tapi ada galau yang ketiga, galau tobi'i. Galau tobi'i itu galau biasa. Yang belum punya anak, pengen punya anak, itu galau biasa. Yang punya anak, belum nikah, rasa khawatir ada, itu biasa. Yang belum punya mobil tinggi di tuai, di baheula can pernah, ikiritan eren-eren ya. Eren atau kiritan Kalau kayak gitu teh ini biasa. galau biasa tobi'i itu mah. Tetapi bisa membawa kepada, bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Kalau negatif begini, kita pengen dapat sesuatu tercapai, datangnya bukan ke siapa-siapa, ke dukun. Nah, jadi negatif kan. Contoh di antara kita nih ada ibu-ibu yang sampai detik ini masih sendiri. Ya kemungkinan galau bisa saja kan. Kalau kata lagu Pance Pondak mah, aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Ya karena kan kesendirian mereka itu ada yang bahagia dengan kesendiriannya kan. Ada yang memang galau dengan kesendiriannya. Kalau niatnya memang tidak nikah lagi, kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Kalau punya niatan ingin nikah lagi, yuk kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Mbah Jawa punya pendamping. Amin. Nu soleh, bandar naon we atuh. Bandar jahe apa? Bandar jahe segan. Paham ya, tercatat ya, bahwa galau itu ada yang galau membawa pahala, galau takut akan dosa, dan galau khawatir amal ibadah kita tidak diterima. Makanya kenapa tahajud nomor 1 ya? Kan orang nggak tahu. Dan nggak usah, maaf bagi ibu-ibu yang suka nge-WA jam 2 malam dengan niat, saya khawatir ada tersimpan ria juga di dirinya. Bangun dong, ayo bangun. Kalau niatnya dakwah mengajak, saya setuju. Tetapi kalau keikhlasan terganggu gara-gara kita mengajak orang, ada terbesit di hati, gua pengen dikatain ahli tahajud, itu jadi ria. Mendingan nggak dulu deh. Yang belum latihan ikhlas jangan dulu deh. Udah sholat sendirian aja, nggak usah ngomong. Kalau suami boleh, Pak tahajud bager. Cium pipinya. Ya dicium pipinya kan berpahala, Bu. Rugi amat sih nyium. Rugi teuing. Langsung bendera konek. Ibu bangun tidur. Ini sebenarnya dikhususkan pada bapak-bapak ya. Di pahala besar banget. Ketika bapak bangun jam 2, kemudian bapak berwudu, kemudian bapak memercikkan air wudu ke kepala istri, itu pahalanya besar.
Memercikan air ke kepala istri itu berpahala besar. Oh, jangan pernah, oke, nggak apa-apa. Pahala Ji, ceplok. Balukan hanya percikan. Atau ibu-ibu deh, kalau ibu-ibu yang rajin, yuk percik kepala suami. Si kepala suami diusap, dicium, bisikan di telinga suami. Pak, gini nih cara membersihkannya begini, cara membisik ke telinga suami. Pak, yuk ke surga bareng-bareng. Masa cuma mama yang ke surga? Eta suami lamun aya kena iman, udah. Artinya ya mungkin masih dikalahkan oleh tidurnya kali ya. Udah mau husnuzon lah ya. Mudah-mudahan kita kan ngaji teh supaya lebih baik. Saya tidak mencoba untuk menyinggung siapapun. Bagi ibu-ibu yang sudah tahajud, apalagi menyesal kalau tidak tahajud, aduh bahagia banget ya. Berbahagialah suami-suami yang punya istri seperti itu. Begitu loh. Mudah-mudahan ya. Saling ngageingkeun, bahagia sama-sama ya. Jangan tanya, "Ai Ustaz kumaha?" Nggak usah. Ibu nginep aja seminggu di saya. Insya Allah disuguhan. Itu bab pertama, bab tentang galau. Ada juga kadang-kadang kita butuh orang untuk tempat sharing. Ada. Jangan dipendam sendirian. Tapi ketika kita akan sharing akan galau, yang benar-benar ibu percaya bahwa dia bisa memberikan jalan keluar. Jangan kepada setiap orang. Tiap pintu dimasuki, ayo curhat, biasa lohoreun. Kemudian jalan keluar tidak ada. Ada di antara teman-teman kita kok pandai, kok ahli dia memberikan motivasi ya. Jujur ke saya setiap hari tamu ada terus. Ya sekedar curhat. Ada yang galau, ada yang begini begitu. Pertanyaannya, "Ari Ustaz galau enggak?" Enggak, alhamdulillah. Apa yang buat galau lah? Hidup cuma sementara kok. Nu beunghar miskin tungtu nama maut KBG. Ya. Yang sehat, yang sakit akhirnya maut kene. Yang miliaran uangnya dengan yang korek-korecok tetap mati akhirnya mah. Pertanyaannya, yang miskin yang kaya hisabnya lebih banyak mana kan gitu? Yuk, jangan galau. Nanti saya terangkan ada 7 kunci galau ya. Sekarang mah galau yang berpahala aja. Ingat dosa dan khawatir amalan tidak diterima. Jadi para ulama dulu mah habis sholat teh galau. Gelisah. Mama kenapa? Mama khawatir sholat tadi nggak diterima. Tuh beda dengan kita. Nggak sholatnya tenang ya. Tenang sugan ayah khawatir diterima ente ya. Ya kita naikkan ya, kali-kali kita galau ya Allah, berdoa di tengah malam ya Allah. Itu Ustaz terus khawatir tadi diterima atau tadi 3 rakaat atau 4 rakaat sholat deui we gitu. Kita kumaha? Bagus. Bagus itu. Bagus banget itu. Sholat lagi saya khawatir diterima. Sebenarnya ketika Anda merasa galau, itu ciri amal diterima. Sebenarnya. Ketika hadirin sok sambil makannya ada di depan enggak ya, jangan terganggu sok deh. Kita masuk ke bab 2 tentang bab fikih. Saya lihat catatan kemarin ternyata kita baru sampai apa hukum makmum membaca Al-Fatihah ya. Sekarang kita bahas itu. Ibu kan sok makmum ya. Nah, hukum membaca Al-Fatihahnya bagaimana? Apakah membaca Al-Fatihah atau tidak? Kalau imam jelas pasti baca Fatihah dong. Imam makmum. Apalagi makmum taraweh. Kadang-kadang belum sampai ke waladhdallin sudah ruku. Itu kan problematika sholat ya. Oke. Yang pertama menurut Imam Hanafi dengan dalil fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Imam Hanafi, bagi makmum itu nggak perlu baca Al-Fatihah. Kata Imam Hanafi ya. Sebagaimana mazhab-mazhab yang di Arab Saudi, di Arab, di Mekah, Madinah ada yang bermadzhab Imam Hanafi bahwa makmum nggak usah baca Al-Fatihah sah karena ditanggung oleh imam. Man shalla khalfa imam fa inna qira'atal imam lahu qira'ah.
siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi makmum nggak usah membaca Al-Fatihah, cukup dengarkan saja. La'allakum turhamun. Dengerin aja Al-Fatihah, sah. Itu pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu wajib membaca Al-Fatihah. Tetap wajib. Jadi ketika waladhdallin, imam baca surat, kita baca Al-Fatihah. Maka jangan heran ada imam setelah baca Al-Fatihah lama nggak baca suratnya. Tadi ngasih kesempatan sebenarnya kepada makmum untuk menamatkan Al-Fatihah. Setelah waladhdallin, amin, imam diam dulu. Ada juga yang bacaan suratannya panjang, mungkin ngasih waktu untuk Al-Fatihah, tapi ada makmum yang suka protes kalau imam baca suratannya panjang. Gitu. Jadi kalau ada imam setelah Al-Fatihah sebelum makmum panjang, etate ngasih kesempatan buat kita baca, sehingga setelah kita baca Al-Fatihah punya kesempatan juga mendengarkan imam baca surat gitu loh. Paham ya? Tapi Pak, kalau menurut rasio ini ya Pak ya, sembari menyimak dua ada hati ikut membaca. Ya. Ini ikut membaca. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau jadi makmum suka baca Al-Fatihah enggak? Oke, ya. Kalau kata Imam Hanafi, Imam Syafi'i, tetap kita wajib membaca Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah, sholat sendiri pun baca Al-Fatihah. Bagaimana cara baca Al-Fatihahnya? Boleh dengan hafalan, karena kita sudah hafal, atau boleh dibaca yang belum hafal, atau dibacakan untuknya. Jadi ada orang nih membacakan Al-Fatihah, kita ngikutin. Ada yang begitu. Ada juga dengan cara lain, begini cara lain teh. Surat Al-Fatihahnya ditempel, kita sholat, dia tulisan Al-Fatihah bagi yang belum hafal. Ustaz, ini ada mu'alaf, belum bisa Al-Fatihah sama sekali. Sudah, baca lafaz yang kira-kira hurufnya sama dengan Al-Fatihah. Contohnya Allah, 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 Allah. Dan cuman baru bisa Allah. Nah, huruf-huruf Al-Fatihah berapa? Dibagi lafaz Allah A-L-L-H 4. Kira-kiranya segitu bacanya. Allah juga belum bisa, ya Allah, ini belum bisa baca. Diam sekira-kira baca Al-Fatihah lamanya 2 menit, semenit, berarti diamnya semenit. Tetap sah bagi yang belum bisa baca Al-Fatihah. Jadi Islam itu sebenarnya mudah. Kadang-kadang kita aja yang mempersulit. Islam itu indah sebenarnya, indah. Islam itu damai, Islam itu mudah, nggak ada yang sulit. Apa sih susahnya Ramadan? Cuman mindahin makan kan? Apa sih susahnya tahajud? Cuman bangun meskipun hanya sebatas memeras domba. Kira-kira 10 menit lah. Apa susahnya? Cuman kitanya aja yang membuat susah kadang-kadang, ya. Oke. Jadi paham ya bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum itu ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Yang kedua, surat-surat apa saja yang sunat dibacakan setelah sholat, setelah Al-Fatihah maksudnya. Habis Al-Fatihah kan ya? Ini gini Bu, patokanana nih. Bagi ada 3 pembagian. Ada tiwalul mufassal, ada ayat-ayat panjang dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba, itu buat sholat subuh dan zuhur. Jadi untuk sholat zuhur dan subuh bagusnya panjang-panjang. Tapi kalau ibu nggak ada yang hafal panjang, ya nggak usah, yang ada saja. Ini mah menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Adhkar disebutkan bahwa untuk sholat zuhur dan subuh mah bagus nama anu panjang-panjang dari surat Al-Hujurat, antara surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Untuk sholat asar dan isya itu dari surat An-Nazi'at sampai Wadduha, itu buat asar dan isya. Nah, khusus buat sholat maghrib mah disunahkan sebaiknya yang pendek-pendek saja. Ya, kuliah kulhu. Ya, kuliah kulhu benar, seperti sholat sunat juga bagusnya kuliah kulhu. Kuliah teh Al-Kafirun. Coba baca Al-Kafirun. Teh apa? Baca kuliah, apa? Eta.
Ari kuliah teh kulhu, kuliah teh eta. Bahasa ikhlas. Kuliah ayo kabeh so pabelit ya mohon. Muter. Kenapa ngalamun masalahna? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Eta mah pabaliut mah bari pabaliut pikiran. Lancar Ustaz ya. Kalau maghrib yang pendek-pendek aja ya, Bu, Pak. Contoh seperti pertama Al-Falaq, kedua Anas, atau wal asri kulhu. Bagus nama yang bersusun dah. Al-Falaq, Anas bersusun. Jadi makruh kalau ibu Anas dulu baru Al-Falaq. Bagus nama Al-Falaq, Anas. Al-Hakumut terus wal asri. Wal asri terus kayak gitu. Dan surat yang kedua, yang surat pertama lebih panjang dari yang surat yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Contoh, pertama Al-Hakumut, kedua Kulhu. Itu kan Al-Hakumut panjang, Kulhu pendek. Bagus sama begitu yang bersusun sesuai urutan di dalam Al-Qur'an juz amma. Bagus sama begitu. Satu bersusun, yang kedua yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Yang Surat, Ustaz. Ya. Potongan surat di Boleh. Surat Ibrahim ayat. Boleh. Ibrahim 41 sampai 43. Boleh. Kan itu doa ya. Ya, boleh. Boleh membaca potongan-potongan surat. Contoh, ibu suka baca lau anzalna hadzal qur'ana ala, dan boleh juga pada saat kepada sholatnya nggak pakai bismillah juga nggak apa-apa, langsung aja. Waladhdallin amin. Lau anzalna hadzal qur'ana, gak usah pakai bismillah juga nggak apa-apa, karena itu di potongan ayat. Hadirin rahimakumullah. Dan terakhir yang ketiga, supaya ibu tergerak, ini saya dapat suatu saat saya jalan-jalan Bu di Bandung, di emperan buku-buku bekas ada kitab ini saya temukan, harganya kalau nggak salah dulu saya beli 1.500 rupiah. Karena saya ngerti bahasa Arab, saya ambil, ternyata isinya Masya Allah. Cuma 1.500 tapi isinya Masya Allah. Contoh ya, saya bacakan nih. Bahwa barang siapa, yang pertama Al-Qadar, surah Al-Qadar ya, rahasia surat Al-Qadar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah Al-Qur'an. Siapa yang membaca inna anzalnahu satu kali sama dengan seperempat Quran. Jadi kalau Anda baca inna anzalnahu 4 kali sama dengan khotam Quran. Inna anzalnahu. Saya buka-buka, ini harganya cuma 1.500 dulu, nggak tahu kalau dan begini bentuknya juga. Pas saya buka, ya Allah, ya untungnya bisa bahasa Arab ya. Tapi kalau saya lihat buku Jerman, bagaimana koper bagus juga deh, saya nggak tertarik karena saya nggak bisa bahasa Jerman kan gitu ya. Ya betapa hebatnya ilmu ya. Jadi kalau ibu baca inna anzalnahu satu kali itu sama dengan seperempat Quran. Berarti kalau Anda baca 4 kali sama dengan khotam Quran. Kemudian siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, azilzalah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zulzilatil ardu ta'dilu nisfal Quran. Itu sama dengan setengah Quran. Jadi kalau Anda baca idza zulzilah 2 kali sama dengan khotam Quran. Masya Allah. Aik itu mah sebaiknya Anda ketika sholat jangan lepas surat ini. Setengah Quran loh pahalanya. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu ruba'al Quran. Sementara qul ya ayyuhal kafirun itu sama dengan seperempat Quran. Jadi yang menyamai seperempat Quran itu 2 surat, inna anzalnahu sama qul ya ayyuhal kafirun. Itu seperempat.
Jadi kalau Bude membaca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali sama dengan khatam Quran, atau membaca Inna anzalnahu 4 kali sama dengan khatam Quran, atau Anda membaca Idza zulzilatil ardu 2 kali sama dengan khatam Quran, dan jika membaca Qul huwallahu ahad 1 kali sama dengan sepertiga Quran. Berarti kalau kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran. Masya Allah. Eta maha hemana Allah keur hambana. Da Allah teh uninga urang teh kararabluk baca Quran teh atuh maca ieu. Gitu loh maksudnya, Bu. Terus orang yang membaca tadi apal tuh? Yang seperempat apa? Al-Kafirun sama Inna anzalnahu. Kalau yang sepertiga Al-Ikhlas. Ada yang setengah Az-Zilzalah atau Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dikit lagi nih. Siapa yang membaca surah At-Takatsur? Alhaakumut takatsur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qari'ul takatsur yud'a fil malakut muaddi syukri. Siapa yang membaca surat At-Takatsur akan dipanggil di alam malakut. Dia sudah menunaikan syukur, ahli syukur, pandai bersyukur. Ya. Kan kita teh senjata kita hidup kan cuma 2, Bu, Pak. Lamun kalau dapat musibah sabar, kalau dapat anugerah syukur. Ternyata orang-orang yang bahagia itu orang yang pandai bersyukur, KBG dah. Orang-orang bahagia itu yang pandai bersyukur. Kalau lihat harta ke bawah, kalau lihat ibadah ke atas, itu orang bahagia teh. Kalau lihat harta ke atas terus capek. Kalau lihat ibadah ke bawah juga capek. Orang mau tingkat-tingkat. Coba kali-kali lihat ibadah ke atas. Imam Syafi'i tiap hari khatam Quran 2 kali. Robiah Adawiyah, waliullah perempuan itu setiap hari tidak kurang sholatnya 1000 rakaat. Setiap hari itu. Kalau kita lihat ke sana, kita berapa rakaat ya satu malam? Ayo, kan? Tapi kalau lihat harta ke bawah. Ibu suka lihat nggak tukang kindau? Berapa ya tukang kindau itu seharinya dapat karung dari pagi sampai sore? Paling banter 30.000, 40.000 lah. Karena sekilo aqua kering aqua itu tuh sekilonya teh 6.000. Kalau dapat 10 kilo 60.000, jarang dapat 10 kilo, Bu. Paling 5 kilo, 5 kali 6 30.000. Dipakai beli cendol 5.000, 25.000. Warteg 6.000. Tinggal 21.000 buat anak. Ya habis. Dan dia tidak tahu apa yang akan dimakan besok hari. Sementara kita yang PNS, alhamdulillahnya, alhamdulillah. Maka yuk pandai-pandai bersyukur. Saya merasa bahagia jamaah haji 2009 itu semuanya itu sangat memuliakan tamu. Di ayah-ayah dah yang ngamuliakeun tamu gitu. Bakso. Terus habis bakso makan sugan. Ayah ya. Berarti kan pandai bersyukur kan? Ingin memuliakan tamu. Hanya orang-orang yang iman kuat yang pandai memuliakan tamu. Habis makan air udah bekal. Tuh. Isyarat dari orang ngomong sama. Ayah pandai bersyukur san. Ayo ditajong syukur sih. Ayo ditajong syukur sih. Jadi kalau Anda ingin termasuk golongan orang yang pandai bersyukur, bacalah Alhaakumut takatsur. Hadis. Udah cekap sakit lah nya? Cekap? Tuh cekap. Cek Haji Lukman cekap. Bapak juga nama. Enggak, nanti kita bahas lagi tenang minggu depan insya Allah ya. Artinya kan terkadang kalau kita lihat sinetron ketika rame-rame bersambung. Nah, jadi penasaran deh pengen ngaji lagi. Sama. Itu saja hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Ya kita berdoa. Bagi yang kurang sehat diberikan kesehatan. Bagi yang hatinya agak sempit, mudah-mudahan hatinya jadi luas. Masalah apa sih? Masalah apa sih yang gak beres di dunia ini? Semua juga beres kok. Pandai-pandailah bersyukur. Pandai-pandailah memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
Bagi istri-istri, pandai-pandailah memberikan kebahagiaan kepada suami. Bagi suami-suami, pandai-pandailah memberikan kebahagiaan untuk istri. Saling membahagiakan, tambah bahagia dong. Ieu mah sare patukang-tukang. Pabeut-beut. Hayang dahar, pengen makan pakai WA. Mah, masak tuh, masak. Tempo ini meja makan. Kita suami datangin ke meja makan. Makan sendiri. Asa kumanya. Ayah gitu ayah. Asa mah ayah dah orang sampai. Duka orang Cilegong apa orang mana ya? Bu, dengerin nih kata-kata saya nih penting, ya. Penting nih. Ibu akan geus suami maot pakarak nyeri. Anda pengen tahu nggak surga Anda ada di mana? Ada di ridho suami. Buka kitab semua. Semua surga itu ada di ridho suami. Mana dalilnya? Seorang wanita ketika mati dan suaminya ridho, maka surga tempatnya. Nah sekarang Anda sudah mendapatkan ridho enggak dari suami? Tanya salah kina, ya. Nanya ulah seserongos. Nanti saya akan bicara tentang ridho suami ya. Insya Allah nanti suatu saat kita berdoa rangka doa ya. Wabil khusus Pak Haji Budi, Ibu Haji nasa keluarga, si ditambah-tambah dia rezeki. Nah, para tos ngamuliakeun urangnya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujhati niqmatika wa jami sakhatika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.